Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Nur Aini Rahab, NPM 19150034, Prodi Vokasional Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang referensi model OSI. Gambaran umum referensi OSI. OSI adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standards Organization. Sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional, ISO ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI. Tujuan OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Open dalam OSI adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan, sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity atau dapat dibongkar pasang. Modularity mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Dalam sebuah layer, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras atau hardware dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. Seperti contoh jasa antar atau kurir. Modularity pada level transportasi menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara paket sampai ke pesawat. Paket untuk sampai di pesawat dapat dikirim melalui truk atau kapal. Masing-masing cara tersebut, pengirim tetap mengirimkan dan berharap paket tersebut sampai di Toronto. Pesawat terbang membawa paket ke Toronto tanpa memperhatikan bagaimana paket tersebut sampai di pesawat itu. Model OSI disusun atas 7 lapisan. Fisik itu lapisan pertama, data lapisan kedua, network lapisan ketiga, transport lapisan keempat, session lapisan kelima, presentasi lapisan keenam, dan aplikasi itu lapisan ketujuh. Ini gambar model OSI. Terlihat bagaimana setiap lapisan terlibat pada proses pengiriman pesan atau message dari device A ke device B. Terlihat bahwa perjalanan message dari A ke B melewati banyak intermediasi node. Intermediasi node ini biasanya hanya melibatkan 3 lapisan pertama model OSI saja. Kemudian masuk ke pengorganisasian lapisan. 7 lapisan yang telah dijelaskan dapat dibagi menjadi 3 subkelompok. Yang pertama itu lapisan 1, 2, dan 3 adalah network super layer. Yang kedua, lapisan 5, 6, dan 7 merupakan user support layer. Dan lapisan 4 adalah transport layer, yang maksudnya adalah lapisan yang menghubungkan 2 subgroup sehingga lapisan user support layer dapat mengerti pesan yang dikirim. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Kemudian ini gambar pertukaran data menggunakan model OSI. Terlihat lapisan 7 yang merupakan data asli. Model OSI. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF dan JPG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi. Session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer ini disebut session.
session layer. Komunikasi dapat berlangsung dalam 3 mode dialog. Yang pertama, simplex. Data dikirimkan hanya ke satu arah saja. Yang kedua, half atau duplex. Data dapat dikirimkan kedua arah secara bergantian. Yang ketiga, full duplex. Data dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur yang kosong untuk transmisi data. Network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Komunikasinya dengan kartu jaringan mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Hal-hal penting di dalam lapisan fisik ini adalah pertama, karakteristik fisik daripada media dan antarmuka. Yang kedua, representasi bit-bit. Maksudnya lapisan fisik harus mampu menerjemahkan bit 0 atau 1. Juga termasuk pengkodean dan bagaimana mengganti sinyal 0 ke 1 atau sebaliknya. Yang ketiga, data rate atau laju data. Yang keempat, sinkronisasi bit. Yang kelima, line configuration. Misalnya point to point atau point to multipoint configuration. Yang keenam, topologi fisik, misalnya mesh topologi, star topologi, ring topologi, atau bus topologi. Dan yang terakhir, mode transmisi, misalnya half duplex mode, full duplex mode. Kemudian lanjut ke referensi model TCP atau IP. TCP atau IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian, lapisan-lapisan pada TCP atau IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP atau IP hanya dibuat atas 5 lapisan saja, yaitu physical data link, network, transport, dan application. Cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP atau IP mencakupi 3 lapisan OSI teratas. Khusus layer keempat, protokol TCP atau IP mendefinisikan 2 buah protokol, yakni Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Sementara itu, pada lapisan ketiga, TCP atau IP mendefinisikan sebagai Internet Working Protocol. Namun ada beberapa protokol lain yang mendukung pergerakan data pada lapisan ini. Susunan protokol TCP atau IP dan model OSI. Protokol-protokol yang ditentukan oleh Handling Network. Physical dan data link layer. Pada lapisan ini, TCP atau IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya, TCP atau IP mendukung semua standar dan proprietary protokol lain. Network layer. Pada lapisan ini, TCP atau IP mendukung IP dan didukung oleh protokol lain, yaitu RARP, ICMP, ARP, dan IGMP. Lapisan network lanjutan. IP, Internet Working Protocol, merupakan protokol internet yang diperlukan yang fungsinya adalah sebagai penyelamatan, fragmentasi, dan pengiriman datagram pada jaringan. Format alamat IP panjangnya 32 bit dan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu Network ID, menunjukkan jaringan kemana host dihubungkan. Yang kedua, host ID memberikan suatu pengenal unik pada setiap host pada suatu jaringan.
ARP atau Address Resolution Protocol. Proses pemetaan alamat fisik seperti alamat NIC yang berasosiasi kepada logical address. RARP, Reserved Address Resolution Protocol, adalah komplement dari ARP, di mana protokol ini membantu host untuk menentukan alamat IP dari sebuah alamat perangkat keras. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, memungkinkan administrator untuk menentukan kumpulan alamat IP disebut scope. Saat sebuah host dikonfigurasikan untuk memperoleh alamat dari DHCP, ia akan secara otomatis diberi alamat dari scope yang ada. DHCP juga mengizinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak host dari jumlah alamat yang tersedia. DHCP memungkinkan administrator untuk menentukan beberapa parameter yang mengatur administrasi IP, TCP, dan beberapa protokol. ICMP, Internet Control Message Protocol, protokol standar yang menyediakan kemampuan messaging dalam IP sebagai kompensasi dari definisi IP. ICMP hanya melaporkan error, bukan memperbaiki. Perbaikan dilakukan oleh protokol yang lebih tinggi. Walaupun ICMP dijelaskan terpisah dari IP, ICMP adalah bagian internal dari protokol internet, dan pesan ICMP dikirimkan dalam bentuk data pada datagram IP. IGMP, Internet Group Message Protocol. IGMP digunakan untuk memfasilitasi transmisi message yang simultan kepada kelompok atau grup penerima. Transport Layer. Yang pertama, Transmission Control Protocol atau TCP. Berfungsi untuk mengirimkan data ke tujuan, memeriksa kesalahan, mengirimkan error ke lapisan atas hanya apabila TCP tidak berhasil mengadakan komunikasi. Yang kedua, UDP atau User Datagram Protocol, memberikan alternatif transport untuk proses yang tidak membutuhkan pengiriman yang handal. UDP adalah protokol datagram yang tidak menjamin pengiriman atau perlindungan duplikasi, tidak mengurusi penerimaan aliran data, dan pembuatan segmen yang sesuai untuk IP. Lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur yang kosong untuk transmisi data. Pada lapisan ini terdapat dua protokol, yaitu Application Layer. Lapisan aplikasi adalah tempat dilakukannya proses kerja yang sesungguhnya. Application Layer dalam TCP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada OSI. Di lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, VTP, SMTP, POP3, DNS, SNMP, dan TVTP. Telnet adalah program yang memungkinkan akses terminal secara remote lewat suatu jaringan atau port 3. Servis yang tersedia melalui jaringan Telnet yaitu RC Gopher Wise. SMTP atau Send Mail Transfer Protocol, suatu protokol aplikasi yang memungkinkan sistem pengiriman message atau pesan atau email. POP, Post Office Protocol Vertica, protokol untuk mengambil atau menerima pesan. VTP atau File Transfer Protocol, protokol sekaligus program yang dapat digunakan untuk melakukan operasi file dasar pada host remote dan untuk mentransfer file antar host. Model protokol FTP. Yang pertama yaitu Control Connection, yang digunakan pada pola hubungan antara klien atau server yang normal. Server membuka diri secara pasif di sebuah port khusus, yaitu port 21. Yang kedua, Data Connection, yang dibangun setiap kali sebuah file ditransfer antara klien
sampai server, hubungan ini bersifat memaksimalkan ukuran data yang ditransfer, karena hubungan ini untuk transfer file. TFTP atau Trivial Transfer Protocol. Protokol kecil dan efisien yang dapat dipasang secara mudah pada bot room komputer. Workstation Unix Sun menggunakan TFTP untuk mendownload software operating system utama saat melakukan boot sistem pada jaringan. DNS atau Domain Name System. Pada tahun 1984, jumlah komputer yang terhubung ke internet telah mencapai 1000 unit. Jumlah host yang harus ditulis di host TXT menjadi terlalu banyak dan cara ini pun tidak efisien. Paul McCarthy mengusulkan sistem database yang terdistribusi yang dinamakan DNS, yang mana hanya saat ini tetap digunakan. Fungsi DNS untuk memetakan IP address dan nama host. DNS juga digunakan sebagai sarana bantu penyimpanan email. SNMP atau Simple Network Management Protocol. Secara sederhana, SNMP merupakan sebuah protokol yang didesain untuk memberikan kemampuan kepada pemakai untuk mengelola jaringan komputernya dari jarak jauh atau remote. Pengelolaan ini dilaksanakan dengan cara melakukan polling dan setting variabel-variabel elemen jaringan yang dikelolanya. Addressing atau pengalamatan. Dalam TCP atau IP dikenal 3 alamat, yakni physical address, IP address, dan port address. Physical address kerap disebut sebagai link address. Ukuran address atau alamat fisik ini tergantung jenis hardware-nya. Alamat fisik dapat berubah unicast, multicast, atau broadcast. Internet address perlu untuk layanan komunikasi yang aspeknya universal. Saat ini besarnya internet address adalah 32 bit. Port address sangat diperlukan untuk komunikasi yang berorientasi kepada proses aplikasi. Versi-versi TCP atau IP. TCP atau IP menjadi protokol secara resmi untuk aplikasi internet adalah tahun 1983. Sejak itu hingga sekarang telah digunakan secara luas hingga versi 4 atau disebut IPv4. Pernah versi 5 diajukan sebagai proyek, namun akhirnya gagal karena berbagai sebab. Namun pada saat ini pula sudah mulai disosialisasikan IP versi Next Generation. Banyak kalangan menyebutnya IPv6. Di mana pada IPv4 alamat IP menggunakan 32 bit, tapi IPv6 menggunakan 128 bit. Pada IPv6 sudah dilengkapi dengan dukungan authentication, data integrity, dan confidentiality.